إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di alam dunia yang sangat fana ini, yang mana bagi seorang yang cerdas, dia tidak akan menyia-nyiakan setiap detiknya. Dia tidak akan menyia-nyiakan setiap waktu yang telah Allah berikan kepadanya, selain untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup ini. Seraya kita juga sebagai seorang muslim yang cerdas, senantiasa memilah dan memilih mana hal yang akan membuat kita kaya raya di akhirat dan mana hal yang justru membuat kita bangkrut, yang membuat amalan kita sia-sia. Salah satunya ialah ketika kita menjalankan aktivitas ibadah yang itu tujuannya bukan mencari pujian dari Allah Subhanahu wa taala semata, melainkan kita hanya mencari pujian-pujian dari sesama manusia yang itu juga makhluknya Allah. Hal inilah yang dapat mengurangi pahala-pahala, bahkan menolak pahala-pahala amalan yang telah kita lakukan. Sehingga kita juga harus jeli dalam memilih mana yang diperintahkan oleh Allah. Maka itulah yang harus senantiasa hari-harinya menjadi keseharian yang senantiasa kita lakukan. Dan mana yang dibenci oleh Allah, dilarang oleh Allah, maka semestinya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Salawat dan salam juga senantiasa, marilah kita senantiasa berselawat pada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dapat berjumpa dengan baginda. Mudah-mudahan kelak kita bisa memeluk erat baginda. Mudah-mudahan kelak kita dapat bersama merasakan kebahagiaan selama-lamanya di yaumil akhir bersama dengan umat Nabi, bersama dengan Nabi, bersama dengan para sahabat yang telah dahulu diawali kita, yang telah memperjuangkan dinul Islam dengan segenap jiwa bahkan bagai. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mengangkat tema yang lagi ramai dibicarakan oleh khayalan, yakni rencana pembuatan patung raksasa tinggi 100 meter di Kota Bandung. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertakwa, yang dia senantiasa tunduk kepada segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah berani melanggar segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu bertentangan dengan keinginan-keinginan diri. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu keharaman, maka seorang muslim yang taat, dia akan senantiasa terima tanpa mencari-cari alasan atau mencari dalih yang digunakan untuk menjadikan yang haram itu menjadi halal. Seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala
Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim, maka dia akan senantiasa ikhlas dalam menjalankan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud dari orang-orang yang bertakwa. Sini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu bertakwa jemaah sekalian? Karena takwa ini yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Sini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah Al-Quran dan As-Sunnah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk sebagai pembeda mana hal yang benar, mana hal yang salah, sehingga dalam berbuat itulah tolak ukurnya, itulah kacamatanya bagi seorang yang beriman sebelum dia memilih dan menentukan sesuatu. Tapi jamaah sekalian, akhir-akhir ini justru banyak manusia yang melalaikan berkenaan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih memilih mengikuti aturan semau-maunya sendiri. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jika berbicara berkenaan dengan pembuatan patung, maka ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bikulli suratin suwaruhu nafsun tu'azibuhu fi jahannam wa in kunta la budda fa'ilan fajalis sajara wa ma la nafsu lahu. Setiap tukang gambar kelak ada di neraka. Setiap gambar yang dibuat akan diberi jiwa yang akan mengazab dirinya di neraka Jahannam. Karena itu, jika kamu terpaksa harus menggambar, maka gambarlah pohon atau apa saja yang itu tidak memiliki jiwa. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW pernah memerintahkan Sayyidina Ali untuk melakukan penaklukan di sebuah wilayah. Janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau hancurkan. Janganlah engkau tinggalkan gambar kecuali engkau menghapusnya. Dan janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggi-tinggikan kecuali engkau meratakannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwasannya haram bagi seorang muslim untuk menggambar makhluk yang bernyawa. Entah itu gambar yang 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun bahkan justru yang berbentuk patung. Larangan menggambar ini jamaah sekalian, larangan taswir ini ada di dalam salah satunya kitab fikih Al-Islam wa adillatuhu, bahwasanya disebutkan semua ulama telah sepakat bahwa membuat gambar yang bernyawa, membuat patung-patung yang bernyawa itu ialah haram dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lalu ironisnya jamaah sekalian, justru di negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia ini, justru direncanakan akan dibuat patung yang setinggi 100 meter, yang itu anggarannya kisaran hingga 10 sampai 20 triliun jamaah sekalian. Bukankah ini merupakan sesuatu yang haram bagi kita di tengah-tengah mayoritas umat Islam? Jadi jamaah Jumat, budaya pembuatan patung-patung monumen yang besar itu sebenarnya ini adalah berasal dari tradisi-tradisi kaum kafir, di mana mereka bangsa-bangsa kafir itu senantiasa membuat patung raja-rajanya, senantiasa membuat patung tokoh-tokohnya, bahkan tidak elak mereka membuat patung nabinya. Ini langsung disampaikan oleh baginda Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, janganlah kalian melampaui batas dalam memuji diriku
seperti perbuatan kaum Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Oleh karena itu, panggillah oleh kalian aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Sidang jamaah Jumat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpikir bahwasanya Nabi Allah saja, yang Nabi itu merupakan sosok yang maksum, terbebas dari dosa, yang kita sanjung-sanjungkan, maka Nabi pun melarang dirinya untuk digambar, melarang dirinya untuk dibuatkan patung. Lalu atas dasar apa di negeri yang mayoritas muslim ini justru merencanakan membuat patung yang begitu besarnya, yang menelan anggaran hingga triliunan, bahkan sebagaimana informasi yang didapat, anggaran itu di luar APBN, yang tentunya anggaran itu berasal dari investasi, hutang, yang hutang itu juga merupakan hutang ribawi dari kaum kafir. Nauzubillahi min dzalik. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, seharusnya kita mengambil pelajaran dari kaum Ad, yang dahulu kaum ini dibinasakan oleh Allah karena kaum ini membuat bangunan-bangunan raksasa dan berani membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surat Asy-Syura dijelaskan, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditepati? Sungguhnya aku takut bahwa kamu itu akan ditimpa azab pada hari yang sangat dahsyat. Surat Asy-Syura ayat 128. Sidang jamaah Jumat, bukankah segala kemaksiatan, segala hal yang itu keharaman, pembangkangan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya ialah azab yang akan Allah berikan, bukan hanya di dunia saja jamaah sekalian, tetapi azab yang lebih besar ialah di akhirat, yang kita tidak dapat berlindung dari apapun itu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di tengah-tengah ironis penduduk negeri yang mayoritas muslim, ternyata negeri ini juga mayoritas masih hidup dalam kemiskinan. Dalam data WHO saja, itu lebih dari 81 juta kepala keluarga itu tidak memiliki rumah tetap, dan ada 20 juta warga masyarakat kepala keluarga yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Alangkah baiknya jemaah sekalian jika ada anggaran yang besar itu digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, untuk membangunkan rumah-rumah atau membentuk fasilitas jembatan dan lain-lainnya, jalan dan lain-lainnya, ketimbang hanya sebatas membuat patung yang itu tidak ada kapasitasnya di dalamnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ujung-ujungnya karena kita tengah berada dalam genggaman cengkraman sistem kapitalis sekulerisme, di mana hal yang diutamakan dalam sistem kapitalis ini adalah lebih ke arah jalan yang tidak bermanfaat, lebih ke arah hal yang dapat menguntungkan sebagian orang, bukannya justru untuk kemaslahatan sebagaimana umat Islam yang selain dalam menentukan sesuatu itu diukur dari kemaslahatan, tetapi juga diukur dari halal dan haramnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.